Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi sama aku, Umita Sulfiah, NIM 2020-33063 di kelas 6B, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus, Angkatan 2020. Nah, di video kali ini, aku akan menjelaskan materi tentang dimensi, tujuan, dan manfaat perspektif global. Yang pertama, dimensi perspektif global. Perspektif global bertolak dari masalah hidup sehari-hari. Misalnya, masalah pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, pengangguran, kemiskinan, dan lain sebagainya. Semua permasalahan ini berdampak pada permasalahan global. Dalam kaitannya dengan budaya, dalam era globalisasi, menurut Maka Giansar, Mimbar 1990 mengajukan 4 dimensi, yaitu yang pertama, afirmasi atau penegasan dari dimensi budaya dalam proses pembangunan bangsa dan masyarakat. Pembangunan akan terasa hampa jika tidak diilhami oleh kebudayaan bangsanya. Nilai budaya suatu bangsa menjadi landasan bagi pembangunan suatu negara, serta merupakan alat seleksi bagi pengaruh luar yang sudah tidak terkendali. Yang kedua, ada area afirmasi dan mengembangkan identitas, budaya, dan setiap kelompok manusia berhak diakui identitas budayanya. Yang ketiga, partisipasi, bahwa dalam pengembangan suatu bangsa dan negara berpartisipasi dari masyarakat sangat diperlukan. Yang keempat, memajukan kerjasama antar budaya. Hal ini dimaksudkan agar ada saling mengisi, mengilhami, hingga adanya kemajuan dan peningkatan antar budaya bangsa. Yang kedua, ada manfaat perspektif global. Manfaat dan kegunaan mempelajari perspektif global ini adalah yang pertama, meningkatkan wawasan dan kesadaran para guru dan siswa bahwa kita bukan hanya penghuni satu daerah, tetapi mempunyai ketergantungan terhadap orang lain di belahan bumi yang lain. Oleh karena itu, sikap kita mencerminkan sikap ketergantungan tersebut. Yang kedua, menambah dan memperluas pengetahuan kita tentang dunia sehingga dapat mengikuti perkembangan dunia dalam berbagai aspek, terutama perkembangan iptek. Yang ketiga, mengkondisikan para siswa untuk berpikir integral, bukan general, sehingga suatu gejala atau masalah dapat ditanggulangi dari berbagai aspek. Yang keempat atau yang terakhir, melatih kepekaan dan kepedulian mahasiswa terhadap perkembangan dunia dengan segala aspeknya. Yang ketiga, ada tujuan perspektif global. Tujuan diberikannya perspektif menurut Merivale tahun 1977 ialah yang pertama, mendorong mahasiswa untuk mempelajari lebih banyak tentang materi dan masalah yang berkaitan dengan masalah global. Yang kedua, mendorong para guru untuk mempelajari masalah berkaitan dengan masalah lintas budaya. Yang ketiga, mengembangkan dan memahami makna perspektif global dalam kehidupan sehari-hari maupun pengembangan profesinya. Berdasarkan tujuan tersebut, maka peran guru ialah yang pertama, memberikan bekal pengetahuan kepada siswa tentang pentingnya pengetahuan global dalam memahami masalah-masalah tersebut. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan wawasan anak didik sebagai landasan dalam melakukan tindakan berdampak global. Dan yang ketiga,
memberikan contoh dan teladan dalam aktivitas sehari-hari yang mempunyai pengaruh terhadap masalah global. Dan masalah apa saja di dalam pendidikan global? Pada pelaksanaan pembelajaran di sekolah, guru mengalami beberapa permasalahan dalam mengajarkan perspektif global. Di antaranya ialah yang pertama, menurut kurikulum KTSP, dalam pembelajaran IPS, materinya belum membahas tentang dunia, tapi terbatas sampai tingkat provinsi dan sedikit tingkat negara. Hal ini akan menyulitkan guru untuk membicarakan dunia kepada siswa. Untuk mengatasinya, guru dapat memulai hal-hal yang ada di lingkungan sekitar, misalnya masalah lingkungan, penduduk, kesehatan, AIDS, dan sebagainya. Yang kedua, masalah global adalah masalah integral, yaitu suatu permasalahan yang dapat dilihat dari berbagai bidang ilmu. Sementara pada materi IPS di SD masih menitik beratkan materi bidang studi, yaitu sejarah dan geografi. Yang ketiga, mata kuliah perspektif global tergolong baru. Para guru belum memiliki pengalaman cukup untuk mengajarkan materi perspektif global di SD. Yang keempat, buku sumber untuk perspektif global di SD masih sangat kurang, sehingga diperlukan kreativitas yang tinggi dari guru, tidak terpaku pada buku paket atau LKS. Nah, sekian dulu materi yang dapat aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.